Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junandar dengan NIM 211791. Di sini saya akan sedikit menceritakan dan menanggapi kasus yang saya tonton di YouTube yang ada di channel Tribun News yang diunggah 4 tahun yang lalu. Kasus ini 4 tahun yang lalu. Jadi di dalam kasus ini ialah seorang guru yang menampar siswanya. Terdapat 8 siswa yang dipukul yang saya lihat di dalam video itu. Guru tersebut adalah guru laki-laki yang tidak diketahui nama dan umurnya, tapi diperkirakan dari raut wajah yang saya lihat itu berkisaran antara 40 sampai 45 tahun. Jadi di dalam video itu guru itu berbicara di depan kamera. Dia melakukan video klarifikasi yang saya tonton. Dan ketika melakukan video klarifikasi tersebut, ada 8 siswa yang menjadi korban yang ada di video itu. Dikumpulkan di dalam suatu ruangan atau mungkin di kelas ataupun di mana. Jadi sebagian murid tampak sedikit tersenyum saat diperkenalkan gurunya di video itu. Jadi dalam video klarifikasi tersebut, gurunya memperkenalkan satu persatu dari murid yang telah ditampar oleh guru itu sendiri. Gurunya mengaku melakukan aksi menampar itu bukan tanpa tujuan, bukan tanpa alasan dia menamparkan. Dari yang saya lihat, dia itu makan, yang saya baca dan saya tonton di video tersebut, dia melakukan makan dan membuat marah guru dan langsung menampar siswa-siswa tersebut. Guru tersebut mengatakan, saya paham sekali, saya ngerti sekali di dalam hati kamu itu berkecamuk ingin membalaskan dendam ke saya atau ingin melaporkan ke saya. Saya pun juga merasakannya, saya pun juga pernah dendam. Jadi guru ini menceritakan di dalam video klarifikasi tersebut, dia menjelaskan dia juga pernah merasakan seperti apa yang dirasakan oleh muridnya tersebut. Dan sekarang setelah dia menjadi guru, dia pula yang ingin memukul muridnya tersebut. Tetapi guru itu juga menawarkan kepada para korban ataupun kepada siswa yang telah ditamparkan oleh dirinya untuk membalaskan supaya dendam ataupun apa itu terlepaskan. Tapi kata guru itu, saya pahami rasa sakit yang baru saya berikan itu digunakan sebagai pengingat karena kalian sudah keterlaluan. Jadi guru itu mengatakan murid itu sudah keterlaluan sampai dia menghalalkan memukul ataupun menampar murid tersebut. Di akhir video, guru yang belum diketahui identitasnya itu, yang belum diketahui nama dan umur dan sebagainya, menyampaikan permintaan maaf. Jadi dengan hati yang tulus, kata guru itu, saya minta maaf sama kalian kalau memang itu menyakiti kalian. Jadi para murid yang di dalam video, yang 8 orang itu mengiyakan dan menganggukkan permintaan maaf dari sang guru. Guru itu juga berharap para orang tua bisa memahami alasan guru itu mendidik putra mereka dengan caranya, yaitu dengan cara memukul. Itulah sedikit kasus yang saya tonton di Tribun News 4 tahun yang lalu. Dari itu video klarifikasi dari guru tersebut. Jadi tanggapan saya sebagai calon pendidik ataupun calon guru atas kasus tersebut, saya sangat tidak setuju dengan cara memukulkan siswa itu, menamparkan siswa. Apalagi di zaman sekarang itu sudah siswa ataupun pendidik, maksudnya peserta didik itu dilindungi oleh undang-undang. Saya bacakan undang-undangnya, yaitu yang pertama pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mengatur bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga pendidik. Jadi sebagai guru pasti sudah memahami peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang telah ditetapkan di Indonesia ini. Dan juga sebagai guru, sebagai pendidik, sebetulnya harus bisa memberikan rasa nyaman, aman kepada murid-muridnya. Jadi sehingga murid yang belajar di situ, yang
sekolah di situ, nama sekolahnya SMK Purwokerto itu, dapat merasakan kenyamanan, tidak ada rasa ketakutan ataupun sebagainya. Yang kedua, guru pasti sudah berkuliah, dia sudah belajar. Dia sudah belajar tentang filsafat pendidikan, pengembangan kepribadian. Di situ semua sudah dijelaskan. Ada yang namanya teori Maslow. Jadi teori Maslow ini menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu, sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Jadi dengan siswa yang makan itu di keterangan tidak jelas, makan di kelas ataupun sebagainya, mungkin itu bisa dikatakan makan di kelas sehingga membuat gurunya marah. Jadi pasti ada alasan kenapa muridnya bisa makan di kelas. Sebagai pendidik sebetulnya harus tahu teori-teori ini. Yang salah satunya saya sebut tadi teori Maslow. Mungkin siswa atau murid tersebut tidak fokus ke pelajaran karena mereka merasakan kelaparan. Jadi kita sebagai pendidik itu bisa menerapkanlah teori ini. Jadi memberikanlah waktu sekitar 10 menit, 15 menit untuk mereka melakukan apa yang mereka inginkan, agar setelah itu fokus akan pelajaran yang akan diberikan. Ketika mereka ingin ngopi contohnya, makan, dipersilahkan terlebih dahulu. Ketika apa yang dia inginkan itu sudah tercapai, maka itu akan membuat dia fokus akan pelajaran yang akan diberikan. Itulah ya, salah satu teori Maslow. Sebetulnya guru itu harus bijak dan paham akan ilmu-ilmu itu. Sebagai guru itu harus bisa menangani apa-apa yang ada di kelas, bukan hanya mengikuti hawa nafsu, mengikuti emosi-emosi, sehingga dengan mudah, dengan ringannya menamparkan ke murid-murid tersebut. Juga sebagai guru itu memang boleh tegas, tapi tidak keras. Maksudnya tidak boleh dengan cara kekerasan. Iya, sebagai guru memang harus tegas, tapi menghalalkan dengan cara menamparkan itu tidak baik. Dan juga memang ketika seandainya sudah diberi peraturan, sudah diberikan makan, tetapi sudah diberikan waktu 15 menit, sudah menerapkan teori Maslow, tetapi murid tersebut masih melakukan pelanggaran ataupun peraturan yang ada di kelas, guru itu kan saya bilang sekali lagi harus bijak. Jadi bagaimana membuat efek jera ataupun hukuman tetapi mendidik gitu. Seperti contohnya memberikan tugas yang lebih kepada siswa yang nakal, ataupun apalah yang penting mendidik untuk menjadi lebih baik, bukan dengan cara kekerasan. Itu sangat tidak baik. Mungkin itulah sedikit tanggapan saya sebagai calon pendidik ataupun calon guru di masa depan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.